Assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Okey, kita akan sambung balik kita punya analisis loading untuk continuous beam untuk bahagian yang kedua, part kedua untuk different cases daripada example part 1, right? So, jom kita tengok example untuk part 2. Alright. So, this is a continuous beam untuk example continuous beam untuk part 2. Okey, ini contoh soalan untuk example yang kedua untuk continuous beam. So untuk example ni, untuk case yang kedua ni, kita akan consider 3 load cases. So ini adalah information yang diberi. Dia bagi size beam 300 x 500 mm. So dia minta kita design untuk beam 4 AE. So 4 AE. So dekat beam sini lah dia minta kita design. Dan dia bagi slab thickness ada 150 mm. Variable load on slab 4 kN per meter cube. So ini is kita punya QK. Finisher, ceiling and services dia bagi 1.5. Right. So untuk characteristic concrete strength dia bagi 25. Weight of brick wall dia bagi 2.6. Right. Ini information yang diberi. Dan dia bagi juga information brick wall dia punya height. Kat sini ada brick wall. Dia punya height adalah 3 meter. Right. Right. So kita tengok macam mana kita nak selesaikan untuk soalan example ini. Okay, first thing apa yang perlu kita buat untuk kita analisis kita punya beam untuk beam AE ni, 4AE ni, first thing kita nak kira dia punya loading lah. So dalam nak tentukan loading, kita kena tentukan kita punya slab is a one way or two way. Sebenarnya dalam soalan, dalam figure yang diberikan dia dah tunjukkan dah kita punya slab is a one way. Macam mana kita nak tahu in one way? So dia ada ni lah, tanda ni. Right, sebab tu ada legend dekat sini. Kalau tanda dia ada satu macam ni, is a consider one way slab. Kalau ada dua direction macam ni, is a two way slab. So kita punya span yang kat dalam figure soalan ni is a, semua ni adalah one way slab. So macam mana kita nak buktikan? So kita boleh buktikan dengan rumus Ly over Lx. So kita kira 8,000 bahagi dengan 3,000 sama dengan 2.67. So dia lebih besar daripada 2, is a one way slab. So kalau you dalam calculation you tak tunjukkan calculation untuk Ly over Lx pun tak ada masalah lah sebenarnya. Sebab dalam figure pun dia dah tunjuk gambar raja is a one way slab. Right, so bila dah tahu one way slab, kita akan terus tulis dia punya formula lah. Untuk formula is a one way adalah 0.5 NLX. Right, so kita kira dia punya karakteristik JK and QK dulu sebelum kita nak kira dia punya JK and QK dalam formula ni. So kita kena cari N value lah sebenarnya. Right, kita kira safe way untuk kita punya slab sebab kita kena kira action on slab dulu, baru kita akan kira action on beam. Right, kita kira dia punya safe weight untuk kita punya slab macam biasa. Jadi weight of concrete kali dengan slab thickness lah. Kita dapat 3.75. Kita punya weight of concrete 25 dalam soalan. Slab thickness kita adalah 150. Kita make sure kita kena kira dalam unit meter. Right, kita convert dalam meter jadi 0.15. So finishes and ceiling services dia bagi 1.5. So ini dalam soalan diberi. So total upkan dia you dapat 5.25 untuk JK. Dan QK ni ambil daripada soalan, diberi 4 kN per meter cube. Right, so you kira lah untuk loading dia untuk JK and QK. So masukkan dalam formula 0.5 sebab dia one way kan. So 0.5 NLX. So masukkan dapat 7.88 dan QK dapat 6 kN. Right, so dah dapat yang ni. Kita kira pula untuk action on beam. Right, right, so kita kira untuk action on beam. So kita kira safe weight untuk beam lah macam biasa. So size beam kali dengan weight of concrete lah. So make sure kena ingat size beam tu kena minus dengan slab thickness. So kita dapat 2.63. So kita kira ada brick wall sebab dalam soalan dia beri untuk beam tersebut dia kata ada brick wall. So kena consider brick wall lah. Weight of brick wall darat dengan height of brick wall lah, dapat 7.80. Right, kita total up kan kita punya total GK value dengan QK value. Jadi beam safe weight plus dengan brick wall tambah dengan loading daripada slab tadi that kita consider is a W1.
So kita kita totalkan dapat 18.31. QK untuk beam tak ada, so directly ambil daripada value daripada action on slab. So dapat 6 kN/meter. Then kita akan kira kita punya total design. So kita punya standard ni kita pakai 1.35 GK tambah dengan 1.5 QK lah. So kita masukkan dia punya GK value dan QK value, dapat 3.3.72. Dan kita kira juga kalau dia stand alone GK, sebab kita nak consider kita punya slab ni, kita nak design analisis beam kita ni ada 3 cases, right? So kita kirakan 1.35 GK, so kita dapat 24.72 kN. Right, untuk kat sini kita akan guna different cases lah. Kita ada cases yang pertama, cases yang kedua, cases ketiga. So kita ada 4 span A, B, B, C, C, D dan D, E. So untuk case yang pertama kita akan consider untuk setiap span ni kita akan pakai 1.35 GK tambah dengan 1.5 QK. So kita akan pakai value ni 3.3.72 kN/meter. Right. Untuk case kedua, kita buat selang-seli 1.35 GK tambah 1.5 QK. Lepas tu untuk span yang kedua kita just consider 1.35 GK saja. Lepas tu selang balik 1.35 GK tambah dengan 1.5 QK untuk value dia. So untuk span yang terakhir kita jadikan dia 1.35 GK. Sebab tu kita jadi 3.372, 24.72, 33.72, lepas tu 24.72. Okey, case yang ketiga kita start dengan 1.35 GK dulu. Lepas tu baru kita start dengan 1.35 GK tambah dengan 1.5 QK. Lepas tu rotate balik jadi 1.35 GK. Lepas tu yang ini pula 1.35 GK tambah dengan 1.5 QK. So ini 3 cases yang kita akan buat analisis dia punya moment distribution method, right? Untuk 3 case ni kita akan kira dia punya shear force diagram dengan juga bending moment diagram. Okey, selepas kita dah tentukan, kita dah kira dia punya loading, kita tentukan dia punya distribution factor pula. Sebab ini kita akan guna untuk bila kita nak buat analisis moment distribution method. Right? So sebelum kita nak cari distribution factor, kita kena cari dia punya stiffness lah. Okay, so kita tentukan stiffness dia. So dalam formula stiffness ni ada EI over L lah. So EI ni kita punya value untuk beam lah. Sebenarnya kita punya concrete lah, sama ada kita pakai value berapa. So untuk yang ni kita tak ada mention. So kita aja just kira untuk I. Kita nak tunjuk dia punya I value lah, macam mana kita boleh kira dia punya moment of inertia bagi example ni. Right, tapi tak ada masalah kalau kita tak kira EI value, sebab nanti end up ni kita akan cancel up dia punya, sebab kita pakai I value yang sama. Right, just saya nak tunjuk macam mana kita consider I value dalam formula stiffness kita. Right, kita kira kita punya I value di mana moment of inertia untuk beam ni kita tahu kita punya beam ni jenis rectangular. So bila rectangular kita pakai formula BH kuasa 3/12, right? So kita kira kita dapatkan dia punya moment of inertia. So kita dapat masukkan dia punya B value 300, H dia adalah 500 kuasa 3 bagi 12. So kita dapat 3.15 kali dengan 10 kuasa 4 mm kuasa 4. Right, so ini adalah I value. Then baru kita tentukan dia punya stiffness. Untuk nak tentukan stiffness, kita kena tahulah span kita ni dia punya support dia is a pin ke, fix ke, roller ke. Okay, so dia punya syarat, kalau kita punya fix dekat end support, dekat bahagian hujung tepi ni, hujung lah untuk support yang paling hujung ni, fix kita akan consider dia punya formula ada pi EI over L. Tapi kalau pin ataupun roller untuk hujung ke hujung ni, kita akan consider dia sebagai 3 EI over L. So bila bahagian dalam, tak kisahlah dia support, pin ke, roller ke, wasokan ke, dia akan consider pi EI over L. Tapi untuk soalan ni kita consider is a pin punya support. Sebab tu AB kita consider 3 EI, dan juga DE dan DE kita consider dia 3 EI. So internal ni untuk
BC dan CD kita consider is a pi EI over L. Just masukkan information data yang ada ke dalam equation ni dan kita dapatkan stiffness value. Dan bila kita tentukan stiffness value, baru kita kira dia punya distribution factor. Okey, untuk distribution factor, kita consider kat sini is a pin. Kat hujung sini adalah pin. Bila pin dekat hujung, dia akan jadi distribute, dia aja jadi kosong. Kalau dia fix, dia akan jadi kalau dia pin or roller, dia akan jadi satu lah value untuk distribution factor. Tapi kalau dia fix, dia akan jadi kosong. So yang ni kita consider is a pin, dia punya value adalah 1. Right, so kita kira distribution untuk join B, C dan juga D. Right, jadi kita punya formula adalah KBA. Sebab kat sini KBA kita akan total up dekat sini. Yang untuk kat sini KBC total up untuk semua. Kat sini lah untuk distribution factor lah. So setiap join ni kita kena kira dia punya distribution factor dan kita dapatkan value dia. So ini value untuk distribution factor. Alright. Okay, lepas kita dah dapat tu semua, kita kira kita punya moment distribution method untuk setiap case kita. So kita ada 3 case, kita kira untuk setiap satu. So ini adalah case yang pertama. Sebab kita consider untuk semua span adalah 1.35 GK tambah dengan 1.5 QK. So ini case yang pertama dan kita kira dan kita buat distribution. So saya tak akan terangkan lagi. Dia sama macam calculation moment distribution sebelum ni, right? Dan sebelum kita buat moment distribution kat sini, kita kena kira lah dia punya fixed end moment, right? Fixed end moment, kita kena kira dia punya distribution, fixed end moment dan tentukan rate over factor dia lah. So macam kat sini, kita dah kirakan semua value dan kita dapat dia punya FEM value, right? So kita bila dah dapat FEM value ni, baru kita kira dia punya reaction pula. So kita kira reaction dia. So seperti biasa, you akan kira reaction span by span lah. So span by span kita kira A, B, B, C. So dapatkan reaction untuk A, reaction B1, B2, C1, right? So untuk calculation ni seperti biasa, saya tak terangkan sebab saya dah pernah terangkan pada part 1. So dia punya step adalah sama lah, tinggal dia punya amount dia berbeza. Okey, sama juga untuk span CD pun kita akan kira dia punya reaction value. Untuk span CD, begitu juga untuk span DE. So setiap tu kita perlu cari dia punya reaction value untuk kita punya beam. Then bila kita dah dapat moments value, reaction value, dia punya loading value, the whole thing kita combine, kita sketch out dalam satu beam macam ni. So dalam span kita sketch out jadi macam ni dan kita sketch kita punya shear force diagram dengan bending moment diagram untuk case yang pertama lah. Untuk cases yang pertama. So ini adalah shear force and bending moment diagram untuk case yang pertama. So dia punya method sama macam kita dah discuss sebelum ni dalam part 1 punya continuous beam. Okey, untuk load cases yang kedua, kita guna method yang sama juga macam cases yang cases kedua sama. Dia punya calculation dia dalam case yang pertama, tapi untuk dia punya loading kita akan pakai alternate value lah. Untuk span yang pertama kita akan pakai 1.35 GK tambah dengan 1.5 QK. So span yang kedua kita kongsi 1.5 GK. Yang kita dah buat slide sebelum ni, dia punya table lah untuk case 1, case 2, case 3. So yang ketiga kita repeat again 1.35 GK tambah dengan 1.5 QK. Yang ni 1.35 GK untuk span yang terakhir lah. So kita alternate lah untuk yang ni. Tapi yang untuk first kita start dengan yang 1.35 GK tambah dengan 1.5 QK. Right, so kita kena tentukan FEM value dan kita buat table moment distribution untuk dapatkan dia punya final end moments. Right, so konsep dia sama macam kita dah analyze untuk continuous beam untuk guna method moment distribution method. Right, bila kita dapatkan ni, kita teruskan untuk kita sketch kita punya shear force diagram dengan bending moment diagram. So sebelum kita tentukan shear force diagram bending moment diagram, kita kena kira dia punya reaction value untuk setiap span lah. Untuk span AB,
span BC. Lepas tu kita kira untuk span CD dan span DE. So the whole information kita combine dan kita sketch dan kita tulis semua information dalam the whole span dan whole beam kita. Right, so jadi macam ni lah untuk case yang kedua, kita punya span macam ni. Sebab loading dia berbeza, so dia alternate dia jadi macam ni lah. So kita masukkan semua reaction value dan juga moment value. Right, bila dah ada information tu semua, kita sketch kita punya shear force diagram dengan bending moment diagram. Right, so settle untuk case yang kedua. Kita selesaikan untuk case yang ketiga punya loading pula. Right, ini untuk case yang ketiga. Untuk case ketiga pun kita pakai alternate concept, tapi untuk span yang pertama kita akan consider 1.35 GK. Lepas tu baru start dengan span yang kedua 1.35 GK plus dengan 1.5 QK. Lepas tu repeat again dengan 1.35 GK. So yang span yang terakhir 1.35 GK tambah dengan 1.5 QK. So lepas kita dah tentukan ni, kita kira dia punya FEM value untuk setiap pada support punya moments lah. So pada AB, pada BE, pada CB, pada CD. Okey, samalah konsep dia, right? So lepas dah kira FEM, kita buat moment distribution method untuk dapatkan final end moments. Right? So bila dah dapat final end moment, baru kita kira reaction untuk case yang ketiga ni. Ini adalah calculation untuk kita nak tentukan reaction. Okey, macam biasa kita akan kira dia punya reaction untuk setiap span. Macam ini calculation untuk span AB, yang ni calculation reaction untuk BC. Ini reaction untuk CD dan juga untuk DE. So semua reaction kita kena kira untuk dapatkan reaction lah. Right, so seperti biasa kita sketch out balik semua loading information, kita masukkan moment value dan juga reaction value. Dan bila dah ada ni semua, kita sketch kita punya shear force diagram dan juga bending moment diagram. Right, so settle kita dah kira untuk case 1, case 2 dan case ketiga. Okey, bila kita dah dapat semua information dan kita dah sketch out dia punya shear force dan bending moment untuk setiap case, kita combine untuk semua case yang ada dalam satu figure lah. So dalam satu figure, so kita masukkan case 1, case 2, 3. So yang ni saya dah sketch ada different color, maksudnya different cases lah. So untuk the maximum value shear tu nanti kita akan gunakan bila kita nak design shear untuk kita beam design nanti, bila kita nak analisis kita punya beam design dan nak calculate beam design. Begitu juga untuk bending moment diagram, kita combine the 3 cases dalam satu figure yang sama, dan nanti the maximum value untuk moment ni kita akan guna untuk design untuk tentukan number of reinforcement. Okey, itu saja untuk penerangan untuk part 2, example kedua. So the next session saya akan explain untuk part yang ketiga. Kita akan pakai example yang sama, tapi kita akan guna another method untuk kita nak sketch kita punya shear force diagram dengan bending moment diagram. Okey, terima kasih semua. Assalamualaikum dan salam sejahtera.